Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nabila Azhara dari D3 Akuntansi kelas 3A. Di sini saya melakukan video untuk memenuhi tugas praktikum perpajakan semester 3. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input data PPN ke aplikasi ISPT PPN 1111. Nah, sebelum kita memulai untuk menginput datanya, kita harus memastikan kita sudah menginstal aplikasinya. Nah, setelah menginstal aplikasinya, kita buka terlebih dahulu aplikasinya dan muncul seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan klik program, kemudian kita koneksi ke database-nya. Kemudian kita bisa cari database sesuai keinginan kita. Di sini saya pilih PT Cinta Nabila. Kemudian kita pilih. Kemudian kita masukkan username-nya, yaitu administrator, dan passwordnya itu 123. Kita klik OK. Kemudian kita perbesar terlebih. Nah, sebelum itu kita akan mengisi profil wajib pajak terlebih dahulu. Nah, kita isi NPWP-nya sesuai yang kita sesuai data kita. NPWP kemudian nama wajib pajak PT, kemudian alamatnya kita isi, kemudian kotanya kita isi. Nah, untuk usaha bisa kita asumsikan sebagai perdagangan. Dan KLU-nya kita isi Nah, kemudian penomoran fakturnya kita isi manual. Kemudian kita simpan. Oh, kita belum mengisi PKP-nya. Nah, di sini ada informasi untuk menandatanganan SPT-nya kita bisa isi sesuai yang ada. Kemudian jabatannya kita isi juga.
kemudian kita simpan. Pilih jenis PKP, kita isi yang kita centang yang berdasarkan peredaran usaha. Kita simpan. Nah, setelah data berhasil disimpan, kita bisa langsung ke input data. Nah, pertama-tama kita akan mengisi pajak keluaran terlebih dahulu. Nah, setelah membuka input data pajak keluaran, kita bisa mengisi masanya terlebih dahulu. Di sini kita pilih Desember. Kemudian untuk membuat datanya, menginput datanya, kita klik baru. Nah, di sini terdapat detail transaksi, dokumen transaksi yang bisa kita isi sesuai data yang ada. Kita di sini pilih kepada pihak yang bukan pengungut PPN dan dokumen transaksi sebagai faktur pajak. Nah, di sini bisa kita isi NPWP lawan transaksi. Karena di sini sudah ada, kita bisa pilih Agung Kuncoro, kemudian kita isi nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini sesuai dengan nomor faktur yang sudah disediakan. Nah, di sini tanggal dokumen juga kita bisa pilih tanggal 2 dan dasar pengenaan DPP-nya itu dia Agung Kuncoro itu 12 juta. Kemudian bisa kita klik simpan. Kemudian untuk menginput lagi kita bisa tadi klik yes, kemudian kita pilih nama lawan transaksinya. Kita bisa klik pilih. Kemudian di sini nomor dokumen PT Alamanda adalah kemudian di sini tanggal dokumen PT Alamanda itu tanggal 4 Desember. Kemudian kita klik simpan lagi. Untuk menginput lagi kita bisa klik yes. Kemudian kita bisa ubah NPWP-nya. Kemudian setelah itu kita klik yang ada titik-titik ini, kemudian kita isi nama input data lawan transaksi. Assalamualaikum. Bisa kita klik simpan. Kemudian kita isi nomor dokumennya juga.
di sini untuk Dinas Pendidikan dia tanggal dokumennya itu tanggal 10 Desember. DPP-nya sebesar 100 juta. Kemudian namanya itu Sadewa. Alamatnya di Jalan Karang. Kemudian tanggal dokumennya itu tanggal 5 Desember. Nah, setelah kita menginput data yang tadi, kita bisa buat SPT-nya. Masa pajaknya Desember, tahun pajak 2021. Kemudian kita klik buat SPT dan SPT berhasil dibuat. Kita klik keluar, kemudian kita keluar. Nah, setelah itu kita bisa mencetak. Setelah itu kita bisa setelah itu kita bisa membuka SPT yang tadi sudah kita buat. Kita klik setting, kemudian kita klik setting SPT PPN 1111 DM. Nah, di sini terdapat SPT yang telah kita buat tadi, kemudian kita buka. Kemudian kita buka SPT untuk dilihat atau diedit. Nah, setelah seperti ini, kita sudah membuka SPT-nya. Kemudian kita bisa mencetak, kita bisa membuka lampiran SPT 1111 DM terlebih dahulu. Kita klik 1111 ADM. Nah, di sini terdapat formulir 1111 ADM yang telah tadi kita buat. Yang mana tadi ada nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP, ada Agung Kuncoro, PT Alamanda, Sadewa Elektronik, dan Dinas Pendidikan. Kemudian setelah itu kita bisa keluar dan kemudian kita bisa mengisi induk SPT 1111 DM. Nah, tadi kita isi DPP-nya itu sesuai yang ada di lampiran 1111 DM ADM. Di sini sebesar 232 juta. Nah, kita bisa ke bagian, di sini ada bagian 1, bagian 2, bagian 1, bagian 2A sampai E, kemudian bagian 2F sampai I, kemudian ada bagian 3 sampai 4 dan bagian 5. Kita buka klik bagian 2. Nah, di sini sudah terlihat perhitungan PPN yang kurang bayar atau lebih bayar. Di sini sudah terdapat
PPN-nya sebesar 23.200.000. Nah, kemudian kita ke bagian 2. Di sini ada PPN kurang bayar dan lain-lain. Dan di sini ada PPN terutang atas kegiatan bangun sendiri dan pajak penjualan atas barang mewah. Karena kita tidak ada, kita tidak perlu mengisi. Kemudian di bagian 5, karena tadi kita sudah mengisi formulir 1111 ADM. Nah, karena kita sudah tadi membuat formulir 1111 ADM, maka di sini langsung tercentang sendiri. Di sini bisa kita tulis nama kotanya, kemudian bisa kita klik simpan. Oh, tadi karena ada kesalahan, kita bisa tulis nama kuasa di sini sebagai yang tadi sudah kita tulis. Kemudian bisa kita simpan. Nah, setelah menyimpan induk SPT-nya, kita bisa mencetak SPT. Nah, di sini kita bisa mencetak SPT induk dan lampiran A yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita klik cetak. Bisa menunggu terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat formulir 1111 ADM. Kemudian kita simpan. Kita bisa disimpan di file di database yang telah kita buat. Ini di sini kita save. Nah, setelah muncul tab seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, di sini terdapat SPT yang tadi kita buat. Nah, setelah selesai membuat SPT dan setelah selesai mencetak SPT dan lampiran formulir 1111 ADM tadi, kita bisa melogout database-nya. Kemudian kita sudah selesai menginput data pajak keluaran yang tadi kita setelah buat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.